Yang berikutnya adalah pustaka poin dan pustaka format penomoran. Seperti namanya di sini, pustaka poin dan pustaka format penomoran memiliki daftar yang bisa kalian simpan. Jadi misalkan di sini pada dokumen kedua, jika kalian ingin menyimpannya, kalian bisa klik kanan dan kalian bisa tambahkan ke pustaka seperti ini. Tentunya seperti yang kalian ketahui, tentunya kalian sering melihatnya di sini tiba-tiba ada poin yang bertambah sendiri. Misalkan di sini kita buat poin baru seperti ini. Dan kita lihat hasilnya, setiap poin entah itu berbentuk simbol ataupun gambar yang baru saja kalian gunakan akan disimpan di pustaka poin. Tentunya berbeda dengan pustaka poin yang baru digunakan yang bersifat sementara, di mana sebelumnya ketika dokumen kalian ditutup, maka poin yang baru digunakan juga akan hilang. Sedangkan poin pada dokumen, jika kalian membuka dokumen yang memiliki poin, tentunya poin tersebut akan berada di poin dokumen. Tapi jika kalian menutup dokumen tersebut, maka poin tersebut juga akan hilang. Dengan kata lain, kedua daftar tersebut jika kalian tidak menyimpannya, maka akan hilang atau bersifat sementara. Tetapi di pustaka poin di sini, biarpun kalian menutup dokumen kalian, akan tetap disimpan. Seperti namanya pustaka. Tentunya bisa disimpan, bisa juga dihapus dengan cara mengklik kanan. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah entah itu di pustaka poin atau di pustaka penomoran, di sini semuanya sama. Bisa kalian tambahkan ke pustaka dan juga bisa kalian hilangkan dari daftar pustaka. Yang harus kalian ingat adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah poin dasar yang ada di Microsoft Word. Begitu pula dengan pustaka penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah pustaka penomoran dasar dari Microsoft Word. Lebih baik jangan kalian hapus. Dan sekarang kita close. Dan kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru.